lebih baik sumber warna alam yang kita pilih itu adalah yang memiliki nilai sosial ekonomi rendah. Ya, jadi kalau teman-teman di Korea menggunakan bahan kesemek dan sebagainya, itu sebagaimana disampaikan Prof Buku tadi, karena di sana biodiversitasnya itu tidak sebanyak Indonesia. Karena mereka memiliki 4 musim. Jadi dia bilang kalau pada musim dingin itu nggak ada daun, ya kan? Nah, itu yang kalau di kita itu tidak. Sehingga kita itu layak bersyukur. Cuman karena kita itu mungkin dibuat nyaman oleh Tuhan, sehingga kita itu tidak keras berusaha. Sebagaimana teman-teman Korea. Jadi kalau tadi ekoprint, wah kita itu jan daun apa saja punya, ya kan? Mau ekoprint dengan apapun punya. Ya, jadi kita lebih banyak. Oleh karena itu dengan kekayaan yang kita miliki, kita itu harus kalau bekerja sedikit atau sama dengan teman-teman Korea, pasti kita akan lebih maju dan lebih baik. Ya, namanya kita benchmarking, saat ini itu kan kita benchmarking. Benchmarking itu menurut Ki Hajar Dewantara itu 3N. Jadi 3N itu adalah nonton, ya, nanti nambahi, bar kuwi ngembangake atau ngrembakake. Jadi kita itu nonton itu tidak nonton dan niteni. Nonton dan niteni untuk belajar dari mereka. Kemudian kita kembangkan dan kita ngrembakake. Kalau orang Jawa itu dadi ngrembaka, jadi tumbuh terus begitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita itu harus mencari ini. Ya, dan tentu saja yang tidak merusak lingkungan. Ya. Kalau kita akan memiliki logo yang pohon ada akarnya itu, pasti nanti backgroundnya kita bahan baku kita itu tidak merusak lingkungan. Ya. Kita karena tadi sudah dibicarakan tanin, murdan dan sebagainya, mungkin saya kembali lagi bahwa kita berbicara pewarna alam itu ada 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah kromofor. Kromofor itu senyawa kimia yang dia itu sebagai pembawa warna, menyebabkan raw material atau bahan itu memiliki warna. Kalau kita bisa bilang bahwa semua tumbuhan atau semua bahan itu bisa memberikan warna. Tetapi mengapa tidak semua tumbuhan dan tidak semua materi yang memiliki warna itu bisa menjadi pewarna yang baik? Tidak mesti. Karena apa? Karena sifat kedua yaitu oksokrom. Oksokrom itu adalah yang dapat menimbulkan afinitas terhadap serat tekstil atau terhadap kain. Afinitas itu adalah gocean, cekelan. Ya. Jadi kalau misalnya dia itu memiliki warna, tetapi dia tidak memiliki afinitas yang baik, terlebih dia tidak stabil, nah itu kalau kita gunakan menjadi pewarna, itu menjadi sulit. Contohnya secang. Tadi Prof Buku bilang bahwa ini merah cantik, tapi jangan pakai hem putih. Karena kalau itu dipakai, nanti hem putihnya luntur. Ya, lah secang itu contohnya dia memiliki kromofor merah, tetapi dia oksokromnya tidak kuat. Dan secang itu tidak stabil. Karena apa? Karena kalau kondisi pH-nya berubah, itu warnanya sudah berubah. Ya, kita jangan sampai kekeh mewarnai, misalnya diwarnai saja dengan secang, warnanya merah, ya boleh. Tetapi pasti nanti tidak stabil. Bisa-bisa bajunya di sini merah, di sininya kuning, ya kan? Karena di sini adalah sumber acar. Nah, padahal secang itu di pH rendah itu warnanya hilang. Sehingga disebut tidak stabil. Ya, jadi itu karena sifat oksokromnya. Nggih, itu.
Makanya di sini kita itu karena kondisi itu kita mengelompokkan pewarna itu menjadi dua. Pewarna makanan dan pewarna tekstil. Kita di Indonesia itu wajib mensyukuri karena Tuhan itu baik. Ya. Pewarna makanan itu adalah sudah disediakan oleh Tuhan untuk mewarnai makanan dan itu adalah bisa diekskresikan oleh ginjal kita sehingga menjadi air kencing kita. Jadi merahnya buah naga yang menger-menger itu ya, itu tidak bisa untuk pewarna tekstil. Itu sudah diperes sedikit warna merah, ditinggal kedep kasarane nek wong Jawa, ora sah suwe-suwe, ditinggal kedep itu sudah jadi kuning, ya kan? Ah, tetapi itu baik. Ya karena kalau makanan kita berwarna itu menjadi kita senang. Tetapi nanti bisa dikeluarkan oleh pipis kita. Itu namanya pewarna makanan. Ya. Dan biasanya itu baik. Pewarna makanan itu kan yang kita kenal kini jenang ya abang, ya kan? Jadi pewarna makanan itu kalau tidak kuning, merah, hijau. Itu. Ya. Oleh karena itu pewarna biru itu digunakan untuk pewarna racun. Makanya spiritus itu harusnya tidak berwarna. Tetapi diberi warna biru itu adalah mencirikan bahwa ini adalah tidak boleh diminum. Alias ini racun. Tetapi anehnya sekarang ini orang kebablasan muncullah Fanta biru. Ya. Itu jenenge kebablasan. Ya, karena dulu spiritus itu sebenarnya kalau spiritus itu nggak berwarna, diberi warna biru itu cuman biar tidak diminum. Makanya saya begitu keluar Fanta biru, saya ngajari sopo iki, ya, karena konvensinya sudah ditabrak. Nah itu mungkin di situ. Oleh karena itu kita harus memilah dan memilih. Seandainya akan memodifikasikan itu ya kita harus ada teorinya bagaimana oksokrom sama kromofornya. Makanya judulnya Profesor Buku tadi kan membuat pewarna merah untuk batik gitu ya. Itu saking angele membuat pewarna merah itu ya. Oke. Kita sampai di sini bahwa pewarna itu umumnya dikelompokkan menjadi 3. Jadi kita berbicara pewarna alam untuk tekstil itu dikelompokkan menjadi 3. Yang sering kita jumpai. Jadi yang pertama itu adalah substantif dye. Substantif dye itu sering disebut dengan direct. Nah, direct ini itu dia bisa mewarnai langsung tanpa dimordan. Ya, jadi dia itu mewarnai ketemu dengan tekstil, dia berikatan, dia kuat gitu, itu adalah pewarna direct. Ya. Yang kedua itu adalah fat atau pewarna bejana. Fat dye atau pewarna bejana. Yang ketiga itu adalah mordan dye. Ya, pewarna mordan. Ya, ada 3. Diterangkan di sini substantif dye atau direct itu adalah pewarna yang langsung digunakan hanya dengan menggabungkan zat warna dengan serat atau selulose atau protein. Serat selulose itu adalah yang sering kita kenal dengan cotton. Yang dari protein itu adalah yang dari binatang. Itu biasanya sutra, wool itu. Ya. Jadi itu memiliki struktur yang berbeda antara selulose sama protein. Ya, ada 2. Jadi di sini bisa mewarnai langsung. Biasanya jumlah pewarna yang digunakan dalam jumlah yang sama dengan tekstil atau 2 kali lipat dari berat tekstil yang digunakan. Ya, itu. Dan di sini saat pewarnaan itu adalah bisa langsung kita celup mewarnai, tidak perlu dikunci, dia sudah ngunci. Ya, dengan sendirinya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mengenal kesemek itu adalah termasuk substantif dye ini. Karena dia bisa bersifat mengunci dan dia bisa bersifat mewarnai.
Itu umumnya. Kalau kita mengenal itu adalah kunyit, terus kulit bawang, daun ya kulit bawang dan sebagainya. Ini adalah termasuk dalam kelompok direct dye. Tetapi biasanya pewarna ini memberikan warna muda dan mudah luntur, tidak kuat. Oleh karena itu tadi kalau kesemek dibolan baleni, dia bisa sebagai pengunci, dia bisa sebagai pewarna. Itu adalah sebetulnya dia adalah memiliki sifat sebagai direct ini. Ya, tetapi cirinya dia tidak kuat dan dia biasanya diperoleh warna muda. Oleh karena itu Pak Buku ngulang-ngulang bahwa nanti dicampur dengan pewarna apa, itu biar dia memiliki warna yang cukup kuat. Itu kelompok direct atau substantif, ya gitu. Yang lazim kita gunakan itu adalah dua, yaitu yang fat dye atau pewarna bejana dan yang mordant dye. Yang lazim kita gunakan, karena itu teruji untuk tekstil kita, kuat. Ya. Yang fat dye itu adalah indigo. Ciri menyoloknya fat dye atau indigo itu adalah dia tidak larut dalam air. Mungkin itu keywordnya, kata kuncinya itu. Dia tidak larut dalam air. Kalau senyawa itu tidak larut dalam air, dia tidak bisa mewarnai. Dia bisa mewarnai kalau material itu larut dulu dalam air. Oleh karena itu, pewarna indigo atau fat dye perlu kita reduksi. Ya, perlu kita reduksi. Mengapa kita reduksi? Agar dia menjadi terlarut dalam air. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak ini mewarnai dengan indigo belum aktif, belum tereduksi, digunakan untuk nyelup kain, ya nanti cuman kain seperti dibedai. Bareng dibilas lungo kabeh. Karena sebetulnya dia itu hanya bedai kain. Ya. Oleh karena itu kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak kekeh mau menggunakan reduktor gula Jawa, ya ditunggu sabar sampai dia menjadi pewarna aktif. Cirinya warnanya hijau. Kalau cuman asal dicemplungi gula Jawa diudak-udak pikirane engko lak wis aktif gitu, ya boleh untuk menggunakan pewarna. Wong pewarnane ra mlayu, ya kan? Kainnya jadi biru, cuman dibedai begitu garing, dibilas melayu, bablas, sewes. Ya. Oleh karena itu kata kuncinya adalah bagaimana membuat fat dye itu aktif. Nah ini. Nggih, meskipun tidak senang, ini saya tunjukkan struktur kimianya nggih. Ora ya harus senang tidak senang ya harus mau ini biar pinter. Wong ketemunya kromopur sama oksokrom. Soalnya kalau jenengan itu hanya ketenger persone itu nek pewarna biru ki meng larutan biru, itu nanti kleru. Ya nanti hilang ya. Jadi di sini itu adalah dari daun. Jadi di daun indigo, daun strobilantes, itu di dalamnya itu adalah ada indikan. Indikan terus dihidrolisis enzimatik dengan air dan biasanya Tuhan sudah menyediakan enzim yang baik di dalam daun itu sehingga dia menjadi indoksil. Ya direndam biasanya. Kalau strobilantes berapa jam, Pak? Nggih, ngerendame daun 3 hari. 3 hari 3 malam. Kalau strobilantes itu kalau indigo cukup 24 jam. Optimum 3 hari 3 malam bosok Pak ambune ra karuan. Ya nek strobilantes kelebihannya memang tidak bau ya. Ya, jadi itu. Jadi di sini cukup
24 jam kalau indigo, jadilah senyawa indoksil. Setelah jadi indoksil, digebur. Itu maksudnya dioksidasi, jadilah indigo blue. Senyawa indigo blue ini itu adalah senyawa yang tidak larut dalam air. Tidak larut. Oleh karena itu, saya bisa membuat serbuk, Bapak Ibu bisa membuat pasta dengan murah. Karena dia itu pisah dengan air. Ya, karena dia tidak larut. Bisa mengendap dengan sendirinya. Nek pewarnane dadi ini loh ya. Nah, kalau tidak jadi ini, oksidasinya tidak kuat, dia masih tetap indoksil, dia senyawa yang larut. Ya, maksudnya ini loh, maksudnya ini itu adalah dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk pasta. Ini tidak larut dalam air. Kemudian kalau mau digunakan itu harus diubah menjadi leukoindigo yang dia senyawa yang larut dalam air. Nah, dari sini dirubah ke sini itu perlu direduksi. Atau base oxidation itu sebetulnya adalah reduksi. Ini adalah reduksi, jadilah senyawa leukoindigo yang larut dalam air. Baru bisa untuk mewarnai. Ini warnanya biru, ini warnanya hijau. Tuhan itu baik memberikan indikator warna yang kasat mata. Kasat mata. Oleh karena itu kalau saya mendampingi pengrajin, kalau tidak hijau tolong jangan dibuang. Karena reduksinya itu tidak jadi. Nanti dikira wah ini nggak bisa mewarnai, pewarnanya rusak. Tidak. Ya tidak rusak, cuman dia itu adalah tidak aktif di situ. Nah, setelah ini bisa untuk mewarnai, ketemu dengan tekstil bisa, kemudian kena udara, teroksidasi. Ya kan, setelah dicelup dipentang, teroksidasi, jadilah senyawa indigo blue lagi yang dia tidak larut dalam air. Jadi dia sudah ngunci seret dengan kain itu. Ya, karena apa? Karena dia tidak larut dalam air. Sudah kena oksigen tadi, diangin-anginkan tadi. Oleh karena itu kemarin Profesor Buku bilang kalau pas mewarnai dalam kondisi ini, pas mewarnai, larutan indigonya jangan diobok-obok. Kalau diobok-obok, nanti oksigen dari udara masuk, dia akan membentuk, kalau tidak leukoindigo lagi, akan membentuk indigo blue lagi. Larutannya mati. Tetapi untung kalau pewarna alam itu nek mati rapopo, isoh digugah meneh kan gitu. Tangi gitu lagi, diaktifkan lagi ke sini bisa. Kalau pewarna sintetis tidak. Begitu tidak aktif dibuang. Itulah kelebihan pewarna alam. Ini. Jadi mau tidak mau ya mau melihat inilah biar kita sedikit tidak keliru apa yang dimaksud itu. Sehingga kita tidak istilahnya apa ya. Kalau biasanya itu protesnya gini. Bu, kok pewarnanya nggak bisa untuk mewarnai gitu kan. Biasanya kan sama emosi sedikit marah kalau pembelingan gitu. Terus saya bilang sabar. Ceritane pripun. Jadi kalau nanti tidak bisa mewarnai itu ada kemungkinan dua. Yang pertama itu karena pewarnanya sudah habis. Atau kalau karena pewarnanya mati. Ya kan beda. Jadi ada pengrajin tuh yang bilang, Bu ini sudah pewarnanya itu nggak bisa untuk mewarnai lagi. Terus saya tanya, karena gimana kok tidak mewarnai lagi? Jadi pertama kali kan saya gunakan untuk mewarnai, bisa. Ya biru. Toh setelah itu sudah tidak biru lagi. Lah jenengan le mewarnai pertama biru itu berapa? 5 meter. Oh nggih, saya tahu jawabnya. Napa Bu jawabe? Pewarnanya habis. Lah cairannya tesih niku? Iya, tak masih cairannya tapi pewarnanya sudah pergi, terikat di kain. Ya. Tetapi kalau baru untuk mewarnai 1 meter, terus masih dicelup kain lagi tidak biru,
Itu artinya mewarnai kelincan. Apa gitu kan ya. Jadi belum entek kaine wis mati. Itu saya bilang wong niku nek jenengan tekne mewarnai kesemangaten. Jadi lincah. Ya, jadi belum habis pewarnanya sudah mati. Nah terus pripun? Ya kayak dipanaske meneh cemplung hidro karo soda, gitu kan? Nanti kan aktif lagi, kira-kira seperti itu. Nek tidak dengan hidro dengan soda, ya dikai gula Jawa ditunggoni 2 dina meneh. Kan kira-kira gitu. Lho lah iyalah kalau pakai gula Jawa, cemplungi gula Jawa dipanaske diudak, tutupi. Campuri telo dadi kolak biru, kolak indigo. Nah itu nek mau seperti itu ya boleh gula Jawa campuri air kapur, diudak, ditutup, dipakai 2 hari lagi. Nek diaktifkan dipakai sejam lagi kan bedanya itu. Nah ini kalau pewarna indigo seperti itu. Nanti kalau mau mendiskusikan hidrosoda, tape, sukros, fruktos itu momen yang lain, ya kan? Pokoknya yang penting itu ngaktifkan pun terserah jenengan ngaktifke nganggo ngopo. Tok dongani ya entuk kan gitu ya. Kembang menyan dikutuki ya karepmu pokoknya penting iso aktif. Ya misalnya gitu. Ini karena diskusi satu sesi sendiri ini ya. Kan gitu ya. Pun. Nah, sekarang yang berikutnya adalah mordan dye. Pewarna mordan. Itu tunjung, jolawe, tegeran, tinggi, itu adalah mordan dye. Pewarna mordan itu adalah cirinya dia larut dalam air. Ya, dia larut dalam air. Karena dia larut dalam air, dia bisa mewarnai langsung. Tetapi setelah itu perlu dikunci atau perlu ditambahi mordan. Jadi kadang-kadang saya tahu bahwa kalau tadi Profesor Buku bilang mordan itu pikiran kita. Kalau pengrajin itu mordan itu kan sebelum dibatik ya. Kalau nanti setelah dibatik itu kan dikunci gitu ya. Sebetulnya mordan itu bisa premordan, bisa postmordan. Jadi di akhir pun disebut sebagai mordan. Pramila Pro Buku ini dia bilang sebagai kadang-kadang premordan, kadang-kadang postmordan. Jadi kadang-kadang kita menjadi bingung karena yang menerjemahkan tidak paham batik, ya kan gitu. Ya jadi, tapi sebetulnya kalau kita itu sering bilang bahwa itu mordan itu konotasi kita premordan, kalau ngunci itu konotasi kita postmordan. Tapi itu sama-sama boleh mordan namanya. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan pewarna mordan itu perlu dilakukan premordan dan dilakukan postmordan. Ini itu. Karena apa? Karena pewarnanya larut dalam air. Tuh. Sekarang ya harus mau gambar lagi. Gimana memang ini ilmune ya kan gitu. Ini misalnya kita selulus saya mana ya? Kok nggak ada ya? Ini sebentar, selulus. Ini pos. Ini saja dulu sebentar ini. Ini dulu nggih. Ini dulu ya. Jadi di sini ini adalah selulus. Selulus, makanya kita selulus itu kain katen kita. Makanya kita mordan, kita rebus dengan tawas. Ya, dengan tawas. Sama sedikit soda abu. Sehingga cucuk-cucuk OH-nya di selulus itu adalah ketemu mordan. Yang menyebabkan tidak stabil itu apa Ibu-ibu? Ini loh, unsur H di sini ini. Unsur H ini yang menyebabkan dia itu tidak stabil. Ini kalau kita beri premordan, itu dia menjadi jembatan. Jembatan ketemunya antara selulus dengan pewarna. Ya, jadi ini dulu, ini selulus, kita tambah ini menjadi ini dulu. Ini adalah kain putih yang sudah dimordan. Ini kain putih yang sudah dimordan. Terus kemudian kain putih yang sudah dimordan ketemu pewarna, jadinya ini. Jadi ini selulus, ini kain, ini jembatan mordan, gandeng ini, makanya
Kalau kita mordan sebelumnya, kalau dicelup tinggi, jolawe, tegeran itu menjadi mudah oleh mewarnai. Karena di sana dia ada unsur logam yang membantu memegang pewarna itu dengan baik. Ini premordan. Nah nanti kalau postmordan itu haha di sini ini. Hahaha itu bukan karena medeni, hahaha bukan. Hahaha ini itu adalah ketemu unsur-unsur logam sehingga dia akan membentuk seperti ini, ya ikatan seperti ini sehingga dia menjadi stabil. Kalau ketemu air ya stabil, ketemu sinar juga stabil gitu. Kalau sekarang ampuh-ampuhan nek kena sinar itu ampuh senyawa mordan daripada indigo. Ampuh-ampuhan kena sinar, ampuh mana? Ampuh mana antara batik diwarnai pewarna mordan sama batik diwarnai warna indigo? Ampuh batik diwarnai mordan kalau kena sinar. Karena indigo itu di ujung-ujungnya ada hahaha tadi. Berbeda dengan mordan. Kalau mordan itu ujung hahahanya diganti dengan logam. Makanya kalau kita ngelempit kain indigo belang. Oleh karena itu nek ngelempit kain indigo ya ditutupi kain hitam lain biar tidak belang. Sekarang Mbak Renung mahasiswa saya S3 ini dia akan melindungi indigo itu dengan senyawa biar tidak mudah jeblok atau pewarnanya stabil. Itu baru diriset, muga-muga lulus. Kamu itu lak yo menstabilkan ini toh. Ya toh? Iya, dia senyum-senyum di belakang ini ditantang pengrajin loh. Janjimu dengan ini ben sinau sregep bendang lulus, ya kan gitu. Iya, janjinya ditagih ya. Ini mahasiswa S3 saya, ya. Jadi nanti Mbak Dr. Renung ini adalah disertasinya bagaimana membuat pewarna indigo itu kuat, tidak mudah jeblok gitu ya. Sehingga hahanya di indigo tadi ditutup. Kira-kira seperti itu sehingga nanti kita bisa membuat pewarna yang stabil. Logam untuk mordanting semakin logamnya semakin ke sana, semakin berbahaya, semakin baik. Berbahaya, semakin baik. Makanya kalau dikunci dengan Cu, dengan krom gitu tuh lebih baik. Tapi tidak boleh. Kita itu hanya mengunci sampai ke menggunakan besi, Fe. Itu sudah wis ya rodok bahaya gitu ya. Ya, sehingga kalau ditanya Bu Edia, kok Bu Edia itu ngaktifkan indigo menggunakan hidro toh Bu? Iya. Terus saya tanya, penjenengan menggunakan tunjung boten? Iya Bu, saya gunakan tunjung. Tunjung karo hidro kuwi berbahaya tunjung. Jadi nek jenengan mau menggunakan tunjung, jenengan lebih bahagia menggunakan hidro. Karena level di MSDS, karo wong kimia bilang MSDS, itu adalah tinggi tunjung berbahayanya. Ya, itu. Oke, jadi seperti ini kita nggak boleh menggunakan ini nggak boleh. Cu nggak boleh. Kemarin teman-teman ekoprinting itu menguncinya menggunakan Cu. Saya ngajari sopo kuwi. Saya bilang gitu, nggak boleh. Nganggo Cu, nganggo Fe wedi nganggo Cu, ya kan? Jadi Cu, Pb, Cr niku pun mboten mawon. Itu karsinogen. Ya. Kemarin ada pengrajin ekoprint itu ke saya itu menggunakan Cu. Terus saya bilang ampun, pun mboten sah, mang manut kula. Nah, itu mawon pun. Nek dikandani dawa kan angel kadang-kadang gitu. Kadang-kadang wektune ya ora pun mang manut ta menanggo Cu nggih. Tunjung mawon pun lah. Pun apik niku. Nah, kan gitu. Iya. Nah, kira-kira ini jadi indigo termasuk pewarna bejana. Warna alami lain itu warna mordan. Yang ini tidak larut dalam air, ini larut dalam air. Sehingga pengelolaannya berbeda. Makanya kalau misalnya dia bilang gue dia, saya itu mewarnai wes apik banget bareng dilorot hilang warnane gitu kan.
Wah niku sing salah mboten kula. Saya kan tukang membuat pewarna. Nah kalau tekstilnya sudah diwarnai bagus kan tukang gawe pewarnane wis selesai toh. Wong bagus. Lah niku sing salah nopone? Sing salah le ngunci jenengan pripun. Ya. Jadi namanya pewarna itu tidak hanya memperhatikan pewarnaan tapi juga memperhatikan penguncian. Sehingga kalau saya ngajari pengrajin ngunci, nek pengunci bar dipakai mang buang men. Wong niku dibuang ke lingkungan juga tidak bahaya. Dan dia juga harganya murah daripada diganggu-ganggu nanti pikirannya wong banyune isih kan gitu. Padahal logam-logam di dalamnya sudah habis. Ya jadi bodon nek pun bar diagem, nek pun kira-kira sisa sithik dikurepke meneh mbere cairane diguang. Sesuk gawe meneh. Nek mau buat itu biar bodonane begitu. Ya tapi kadang-kadang kalau pengrajin diajari ini nanti ikatan AL-nya urung-urung kan wis mumet. Ya kan gitu. Ya sehingga caranya seperti itu. Ya maka di sini karakter pewarna alami indigo itu kami praktis, murah, dosis pasti, berkualitas, tersedia dalam kapasitas besar dan berkelanjutan. Sehingga kalau ada teman-teman pengrajin datang ke sini mau beli pewarna, saya tanya mau diagem apa? Oh kalau mau dipakai sibori atau mau dipakai jumputan, dipakai ekoprint, saya berikan dosis yang berbeda dengan kalau dipakai batik. Ya. Jadi kalau misalnya untuk ekoprint, untuk sibori itu kan sekali celup tidak rata, tidak apa-apa. Itu kita gunakan dosis yang lebih pekat. 1 liter 30.000. Jadi berapa meter? Banyak meter. Apalagi kalau sibori, halah kan tunyil kan gitu ya no. Itu ini jadi berapa meter? Oh, kayak meter Bu. Aku bilang gitu. Pun mangagem mengke lak dadine ukih. Ya bilang gitu ya kan. Ukeh meter. Oh, nek, kalau batik itu kira-kira 1 meter itu bisa 1 lembar kain. Jadi ya. 1 liter itu bisa 1 lembar kain. Jadi kalau 15.000 kalau nanti misalnya tetes-tetesannya di cermat itu adalah kira-kira itu. Jadi 15.000 itu bisa untuk 2,5 meter kain. Tapi kan nggak mungkin kalau ibu-ibu yang nyelup kui meng 1 meter terus nganggo 1 liter, sak badik nganggo 1 liter terus pakai kan nggak mungkin. Pasti kan juga lebih. Tapi nanti kalau ditakar itu berkurangnya sekitar 1 liter kira-kira itu. Ya, jadi sana ini ada yang indigo serbuk itu ada kemasan 50 gram. Ini tidak promosi loh ya. Saya lihat dodolan pewarna itu tidak untuk mencari keuntungan kok ya. Untuk biar pengrajinnya itu praktis gitu. Monggo nanti pilih yang mana sudah disediakan dengan baik. Ya, itu. Apanya? Oh ya 5 liter untuk 3 kain 5 kali celup. Ya Bu Arti yang sudah ngagem ini soalnya. Iya, nggih. Oh ya, nggih, ya. Tapi enggak dicampur air, tinggal pakai aja. Kalau sibori gitu sudah pekat tinggal pakai. Ini semua sudah tinggal pakai karena kan praktis, dosis pasti, tersedia kapasitas besar. Berarti 5 liter itu menjadi 7,5 meter kain berarti. Jadi 5 liter 7,5 meter kain. Ya. 5 kali celup. 5 kali celup. Jadi sudah cukup tua ya. Nah 5 kali celup ya tua nemen. Nek tinggi wis tua banget itu. Ya. Kalau batik saya buat dosis yang agak encer karena kalau batik dosisnya pekat nanti tidak rata. Ada yang untuk coletan. Saya dulu kan belinya. Ya. Jadi ada yang colet masih, ada yang colet, kalau mau nyolet ada yang colet, kalau mau sibori ada, kalau mau batik ada ya. Tapi ini tidak reklame loh ya gitu. Nah ini SOP pewarnaannya tersedia flyer. Monggo kalau nanti ngersakan flyer ada flyernya. Ini sudah ada SOP-nya dan SOP ini yang membuat teman-teman pengrajin batik dampingan saya di Sleman. Saya membuat draftnya dikoreksi bersama-sama sehingga ini adalah SOP menurut budaya pembatik. Ya, Bu Haryati dan kawan-kawan itu. Kira-kira itu apakah ada pertanyaan sebelum kita praktek? Katanya ada dikunci ya. Ya.
Oksigen kuncinya. Ya, karena oksidasi tadi. Kan dia kan menjadi leukoindigo, terlarut. Begitu untuk nyelup, diangkat, kena oksigen udara, menjadi oksidasi, balik ke kanan. Menjadi indigo blue. Ya, itu terkunci. Tetapi kalau teman-teman tuh bilang dikunci dengan cuka, sebetulnya cuka itu tidak ngunci. Menetralisasikan. Karena indigo itu pada pH 10-11. Padahal kain itu kalau dalam pH tinggi kan kalau disimpan tidak tahan lama. Selain itu kalau dalam pH 10-11 warnanya juga tidak stabil, Bu. Karena dia mudah reaksi bolak-balik tadi. Sehingga dia direndam cuka itu untuk menetralkan agar dia menjadi pH 7 dan pH 8. Begitu? Oke. Monggo, ada lagi? Ya. Ibu-ibu kalau tidak ada pertanyaan karena ibu-ibu sudah pengrajin handal, ini tadi cuman sedikit merefresh biar tadi penjelasan pro buku yang tadi itu ada sedikit latar belakang teorinya sehingga mudah diterima gitu. Ini kita sampaikan seperti itu. Di sini disediakan untuk praktek, disediakan materi, monggo dipilih yang mana. Mau kaos boleh, mau batik boleh, mau selendang boleh, tapi jumlahnya terbatas. Kalau jangan semua batik kurang, ya kan? Itu nggak tahu batiknya jumlahnya berapa. Itu 15 atau 20 ada kelihatannya. Mungkin 28. Tapi yang mau praktek ya kira-kira 20 itu mungkin, iya. Ya dihitung dulu, ya. Saya disediakan. Tapi ada logonya UGM, nggak apa-apa ya untuk kenang-kenangan UGM ya. Untuk kenang-kenangan bagaimana, Bu? Oh ya, untuk kenang-kenangan UGM ya ada logonya karena itu souvenir UGM. Nanti ini terus kita praktekkan mau kombinasi kesemek dengan gamma indigo atau mau gamma indigo. Kalau mau ini langsung diikat itu sudah ada warna pekatnya. Ya kalau misalnya saya mau menggunakan kaos dengan warna gamma indigo yang tinggi atau apa kombinasi ini ya. Kalau dikombinasi merbo setelah itu dicelup indigo cantik sekali. Itu kesenangan saya, warna favorit saya karena warna kayu. Warna kayu coklat hijau tentara gitu. Jadi natural sekali. Iya, jadi cantik itu kalau setelah merbo terus kemudian dicelup indigo. Ini mumpung mataharinya nyenter, jadi dicelup merbo separuh kering nanti langsung kita kunci sebentar, kita keringkan sebentar, langsung dicelup indigo. Itu sudah bisa diastokondur baju sebagai souvenir. Nanti produknya dibawa pulang. Atau mau dikombinasi. Ya ini hanya 17, monggo tidak usah berebut, nanti bisa yang lain. Iya, oke. Enggak. Kalau tidak batik bisa yang lain, monggo ya. Begitu, matur nuwun, selamat praktek, sudah disiapkan materinya.